Dipercantik nggak kameranya? Udah gini aja. Lagi. Coba. So, we are in immigration now, but they have like the food market. Jadi di Bangkok aku harus nggak cuman ada ikan, tapi juga ada buaya dong. Cek. Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Adibas Channel. Seperti yang udah kalian lihat, hari ini aku nggak sendiri. Aku ditemenin sama seseorang tamu kehormatan. Jauh ya. Jauh. Tamu kehormatan dari KMITL. Ya, kita KM. bisa sebut KMITL. KMITL, agak panjang memang guys. Iya. Dia singkatan dari King Mongkut Institute Teknologi of Lat Krabang. Lat Krabang. Itu nanti aku tulis di sini apa ya kepanjangannya. Oke, hari ini kita mau cerita banyak nih tentang perkuliahan di sana gimana. Terus kan dia di luar provinsi Bangkok ya? Nah, itu sama di Provinsi Bangkok. Oh, masih di provinsi Iya. Bangkok. Cuman kan dia udah beda distrik. wilayah ya, beda wilayah. Jadi nanti kita bakal tanya-tanya sama Mas Soleh. Tapi sebelumnya jangan lupa buat like video ini dan kasih komen kalian di bawah kalau misalnya kalian punya saran, tanggapan atau ya apalah yang ingin kalian tanyain sama aku atau Mas Soleh, nanti aku tanyain. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, please subscribe this channel. Subscribe sekarang, subscribe. Gimana nih, bawah? Bawa sini. Karena subscribe itu gratis. And the last one is share this video to all your friends and all people that you know. Okay, without further ado, let's go into the video. Selamat datang Mas Soleh. Terima Iya. kasih udah mengundang ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Saya seneng Mas. banget loh ini masuk channel yang Mbak Adi Bang. YouTuber terhandal ini. Aduh amin. Malah saya yang such a pleasure Mas. Wih. Kedatangan seorang yang sangat menginspirasi seperti Mas Soleh. Waduh. Inspirasi dari mana ini? Kan ya viewers Diba belum pada kenal nih sama Iya. Mas Soleh kan. Mungkin Mas bisa perkenalan dari nama, Oke. asal pokoknya perkenalan Oke. singkat lah. Halo guys, pengikut Adi Balopor. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Saluddin. Bisa dipanggil Soleh guys. Soleh. Saya di Indonesia, asal dari Cirebon, Jawa Barat. Nah, di sini saya berkuliah di KMITL Uh-huh. King Mongkut Institute Teknologi Lat Krabang. Jurusannya ambil Applied Chemistry guys. Applied Chemistry. Iya, chemistry guys. Berarti kimia Faculty terapan. of Science. Kimia terapan. Iya, kimia terapan. Kimia terapan. Oke. Jadi Mas yang di sebelah saya ini namanya Mas Soleh. Mungkin Iya. kalau kalian penasaran ya kan mau kenal lebih lanjut, ini ya aku kasih Instagram ya. Ya ini nih. Ini Emoce IG-nya. Soleh. Iya, nanti di situ kalian bakal lihat aduh banyak banget lah pokoknya pengalaman-pengalaman Mas Soleh di sini. Iya. Iya kan Mas? Udah banyak Iya. jalan-jalan kemana-mana ya Mas? Oh ya? iyalah pasti. Oh. Lihat YouTube channel saya juga. Ya udah nanti bakal aku cantumin juga di description box. Iya. Jadi Mas, hari ini kita mau bahas beasiswa. Kenapa beasiswa? Karena viewers aku tuh banyak banget yang nanyain tentang gimana sih Kak kok bisa kuliah di Thailand? Beasiswanya apa aja? Terus gimana cara daftarnya dan lain sebagainya. Iya. Nah, alhamdulillah Mas Soleh kan juga salah satu awardee ya Iya. dari scholarship yang ada di Thailand di KMIT. Aduh susah banget ngomongnya. Kemitil aja KMIT udah. gitu ya. KMIT itu. Nah, Nah, mungkin Mas bisa cerita dulu deh. Awalnya gimana sih bisa tahu ada beasiswa itu? nama beasiswa saya itu KMITL Doctoral Scholarship. Oke. Ya itu khusus ya international student sama Thai student juga. Oh. Nah, saya bisa tahu dari mana ya? Dari mana? Karena saya sebelumnya sudah di Thailand kan Mm-mm. untuk S2 saya di Prince of Songkla University. Jadi Oh. saya ada grup semacam grup kayak Permita atau Thailand atau Oh, grup tapi khusus di PSG mahasiswa juga. Indonesia. Iya, khusus mahasiswa Indonesia. Jadi dapat Info. informasi kayak gitu. Hmm. Padahal KMITL ini jarang loh Indonesia ke Sana. KMITL. Mm-mm. Jadi kemarin itu baru 2 orang, Oh. 2 atau 3 orang Mm-mm. karena udah ada yang lulus 1 itu kan. Oke. Nah, makanya sekarang malah banyak nih Oh. karena informasinya melebar. Iya berarti Jadi melebar, jadi Mm-mm. banyak nih orang Indonesia yang datang. Alhamdulillah. Untuk yang semester saya aja ini ada 7 orang. 7 orang. Oh. Ya 7 orang, 8 orang lah. Mm-mm. Nah, nanti semester depan ada lagi nih yang mau Wih. masuk itu 15 orang. Itu dari Indonesia loh. Dari Indonesia semua Memang loh guys. Thailand ini beasiswanya Jor-joran. banyak duit ya, jor-jorannya. Dan beasiswa di Thailand tuh termasuk yang nggak susah sih ya. Mm-mm. Iya, Lumayan easy lah istilahnya, iya. lumayan gampang. Jadi aplikatif lah ya. iya, ya relatif lah tergantung kalian Orangnya. menyikapinya gimana. Cuman kalau menurut saya sendiri itu nggak susah.
Kita tinggal registrasi ya kan, Online dulu ya. online pastinya. Iya, Terus benar. kemudian berkas-berkas ya pasti Iya, ya. berkas-berkas. Itu yang paling penting, dan yang paling penting di sini itu ya kita harus sudah punya TOEFL, IELTS kan kayak gitu. Jadi beres lah itu istilahnya. Iya, Dan benar. kemudian tujuan kita planning ke depannya kan kayak gitu. Terus kemudian interview udah beres ya kan. Iya udah Jadi kan nggak ada selesai. tes yang lain ya. Nggak ada. Nggak semacam ribet. Nggak Istilah ada. beasiswa yang lain gitu kan, Benar, ribet benar, banget kan. benar. Kayak Jadi kayak di bertahap-tahap gitu kan. Kalau di sini Iya. tuh kayak 2 tahap nggak sih Mas? Iya, Cuman 2 tahap. Cuman berkas, sama interview. Ya sudah Udah, gitu kan. tinggal tunggu pengumuman aja. Iya gitu. benar. Oh ya, sama satu lagi rekomendasi ya Mas ya. Ya, surat rekomendasi itu paling penting juga. sih. Rekomendasi itu kan ada 2 yang Oh pastinya. kalau ke MTL ini ya? Ada 2. Oh kalau Yang saya pastinya 3. Berarti Mas Soleh ini baru semester ini ya? Ya, baru Ah, semester baru semester datang. ini. Semester ini datang. Semester ini. Untuk yang PSU, nah saya jadi penasaran nih. Ah. Kemarin itu beasiswa juga? Iya, beasiswa Oh, juga. Masya Allah. Berarti nggak salah ngundang nih guys Iya. ya. Seorang yang sangat berprestasi. Waduh, prestasi dari mana nih? Iya dong, awardee dari S2 sama S3-nya di sini. Nah, kalau Iya. PSU sendiri itu masih ingat nggak Mas gimana rules-nya untuk mendaftar atau sama-sama juga kayak Oh, di iya. MTL? Jadi kalau di PSU ini banyak jenis beasiswa sih. Salah satunya kalau misalkan untuk ASEAN student itu dia ada namanya Thailand Education Hub. Itu untuk ASEAN dan non ASEAN beberapa negara sih. Aha. Jadi yang paling pasti sih ASEAN. Nah itu dia biasanya tiap tahun ada, cuman di tahun-tahun ini mereka tidak menyelenggarakan Oh. beasiswa tersebut, kayak sedang ada repair lah gitu. Oh. Kayak mungkin nanti kedepannya bakal ada lagi kayak gitu. Mhm. Nah itu juga prosesnya sepertinya sama juga kan. Ya kita registrasi online, terus Berkas. kemudian kirim berkas, terus ada interview, terus pengumuman. Oh, udah sama Ya juga. sudah, kan? Iya, iya benar. Yang paling Wow. terpenting yaitu kita harus sudah punya sertifikat bahasa Inggris ya. Ah, ya itu Kayak sih gitu. yang kayak agak-agak di highlight mereka gitu ya. iya. Udah bisa belum? Karena kan komunikasinya pastinya ya pakai bahasa Inggris, Bahasa Inggris. guys. Kecuali kalian bisa bahasa Thailand nggak apa-apa. Iya, nggak Ya kan? apa-apa. Nggak apa-apa, benar. Kayak ada temen kita nih. Pakai Thai program ya. Iya. Nah, Aduh. Berarti kurang lebih sama ya cara-cara Sama. daftarnya kayak gitu ya. Kemarin saya juga sempat interview yang lain, teman-teman di Cula kayak gitu kan, yang KU juga ada. Ya rata-rata gitu guys. Kalau kalian mau cari beasiswa di Thailand itu nggak seribet kalau misalnya contoh, nggak usah contoh ya. contoh yang ada di Indonesia Iya, gitu ya. iya misalnya yang ada di Indonesia gitu kan, atau yang kalian sering dengar kayak di luaran sana, Benar, ya benar. out of Thailand gitu ya kan, di luar Thailand. Nah itu agak ribet ya Mas ya, Mas Iya, ya agak ribet lah. berkali-kali gitu tahapannya. Ini yang paling penasaran nih Mas dari teman-teman semuanya. Berapa sih beasiswa yang didapat di Yang di KMITL? mana nih? Oh, di KMITL dulu. Oke. Ya. Yang di KMITL saya dapat per bulan ini semuanya ya. Oke. Kalau untuk stipend per bulannya kita dapat 18.000. Oh, 18.000 baht itu sekitar 8.500.000-an lah Iya, ya. per bulan. Rupiahnya per bulan. Terus kemudian kita dapat SPP juga, itu udah pasti gratis tuition fee kan. ya, Tuition fee-nya. Terus nah yang paling menarik ini di sini ada dana risetnya gitu. Oh. Jadi setiap semester ini kita dapat dana riset yang lumayan besar gitu. Berapa Mas? Ya sekitar 50 ribuan lah ke atas. Itu per semester? Padahal sebelumnya waktu pas saya di PSU itu Enggak per segitu. 2 tahun itu cuma 12.000 guys. Hah, serius Dana Mas? riset, iya. Oh. Tapi kan untungnya dosen saya ada gitu ya, ya dana di sini riset. mah dosen ini Iya. ya, maksudnya baik. Nah yang paling penting ketika kalian mau datang ke sini yaitu temuin dosen kalian yang misalkan dia punya proyeknya yang bagus gitu ya. Kita baca-bacalah sesuai apa yang ingin kita teliti gitu Iya, kan. benar, Apa benar. bidang apa yang ingin kita mau. Terus carilah dosen yang itu dan cari dosen yang punya banyak proyek gitu. Benar. Jadi insya Allah nanti ke depannya kayak semisal dana riset pun kita aman Iya, gitu. enggak Ketika kampus tidak kesulitan, menyediakan kayak benar, gitu. benar. Iya benar banget. Itu Gitu. juga tips banget loh guys Tips. di sini tuh. Jadi kalau misalnya biasa nih aku dulu di ya S1 ya Mas ya. Iya. Itu apa ya? Ngerasanya kayak mungkin agak kesulitan di hal riset gitu karena Nah, biaya benar. sendiri, dana sendiri segala macam. Nah, kalau di sini tuh terbuka luas sekali ya kan Iya, Mas. betul. Asal kita mau cari informasi, dosen-dosen mana sih yang kira-kira bisa kita temuin untuk direlasiin sama yang pengen kita buat di sini kayak Iya, gitu. Kalau PSU Mas? Oh berapa? iya, kalau PSU waktu itu kita dapat
stipendnya cuma 10.000 guys. Oh, Tapi dia- lumayan sih itu pas dia untuk wilayahnya tinggal di di mana? sana. Itu di wilayah selatan. Jadi guys, nggak terlalu ini iya, ya. jadi untuk kalau PSU kan Prince of Songkla University itu dia salah satu terbaik juga di Thailand, 10 besar lah istilahnya. Iya benar. Nah, dia itu letaknya bukan di Bangkok tapi di Thailand Selatan. Saya juga waktu pas awal nggak tahu ini Oh, Thailandnya tempatnya di mana? Iya. Jadi Tiba-tiba Mas tersesat dong. di Thailand Selatan berarti jauh dong ke Iya Bangkok. makanya. Aduh, pokoknya Itu Thailand lucu aja banget dulu gitu awalnya. loh. Tapi ada kelebihannya sih di sana. Jadi ketika saya kan muslim nih, Iya, jadi iya. di sana itu banyak muslimnya kayak gitu. Jadi nggak oke. minoritas, walaupun tetap minoritas, Iya. tetapi dia Ada banyak lah lah. maksudnya. Jadi Nggak ketika sulit kita lah ya. keluar nggak sulit cari makanan halal, atau mungkin bahasanya juga mereka pakai bahasa Melayu. Oh, Jadi iya, iya. lebih mudah lah istilahnya ketika kita tidak bisa menggunakan bahasa Thai atau mereka tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Iya, iya. Jadi kita bisa pakai Melayu dan makanannya pun seleranya selera Melayu gitu. Oh, jadi nggak ini banget ya sama Nggak lidah asem kita ya. gitu Iya. Ah, Kalau di sini kan rata-rata makanan itu kalau benar-benar Thai food itu yang kebanyakan asem gitu ya Mas, Iya. terus kayak ada pedes apa gitu Benar. dari ada sesuatu lah di sekitar mereka. Iya. Kadang-kadang nggak sesuai dengan selera kita. Apalagi ada pakcik-pakciknya. Itu aduh kalau bisa disingkirin dulu tuh. Saya juga kurang suka itu. Terus Mas Soleh mungkin bisa share nih ke teman-teman, kan udah pernah ya S2 di sini gitu kan. Apa sih kelebihan dan kekurangan kuliah di Thailand? Biar teman-teman juga notice atau kayak ya persiapan lah, prepare kalau mau ke sini gitu. Nah, jadi kalau misalkan menurut saya kelebihannya satu, banyak beasiswa ya. Yang pasti banyak beasiswa. Jadi kalian bisalah datang ke sini menyiapkan segalanya, kayak list semuanya nih, kampus-kampus mana nih, ya kan, kampus-kampus mana. Nanti tinggal daftarin aja semuanya kayak gitu kan. Mana yang Kan, ini? Iya. Iya, yang penting kan cuma satu TOEFL, cuma satu ini, Iya, kita benar. daftarin aja. Iya, benar. Nanti mana yang keterima kan, Iya, itu benar udah banget. mudah banget kan. Iya benar Kayak banget. gitu, itu yang pertama karena di sini banyak beasiswa. Terus kemudian untuk cara belajarnya itu memang hampir sama ya. Cuma memang kelebihannya di pengalaman kita. Jadi ketika kita belajar di luar mau nggak mau ya kita in English kan, Iya, belajarnya benar. kayak gitu. Mereka juga ada international programnya guys. Jadi itulah pengalamannya Iya. ketika kita di Thailand kayak Iya, gitu benar. untuk belajar. Tapi sistem belajarnya Kurang kurang ya. lebih sama kayak di Indo. Indonesia. Nah, untuk kekurangannya ya itu mungkin bukan di studinya ya, cuman lebih ke keluar gitu kan. Jadi kita kalau misalkan beli-belian kayak gitu ya kita harus menggunakan bahasa Thailand atau Iya beli benar-benar. makan. Terus kemudian Kehidupan sehari-hari lah kehidupan sehari-hari terus berinteraksi sama dengan teman Thailandnya ya kita harus juga menyesuaikan mereka yang kurang lancar bahasa Inggris atau kalau misalnya mereka bisa bahasa Inggris ya positif banget Iya, buat iya, kita kayak benar-benar. gitu. Cuman ya kita harus bisa menyesuaikan gitu, jangan menjudge mereka. Iya, iya. Terus kadang kelebihannya di sini fasilitasnya lebih lengkap kayak gitu. Terus kemudian ada beberapa kan karena saya di kimia, jadi ada beberapa instrumentasi yang bisa kita pegang sendiri. Kalau di Indonesia kan harus ada laborannya. Jadi di sini asisten, ya benar. ada beberapa karena mereka punya di lab, jadi kita bisa pakai sendiri Wow. kayak gitu. Jadi pengalamannya bisa lebih ngena gitu ya Lebih Mas ngena ya. kayak gitu sih. Kalau bedanya Mas dari PSU sama Nah. yang di Chemical yang sampai sekarang ini Mas rasain apa? Karena saya di KMITL baru 2 bulan ya, Oh, cuman masih belum terlalu bisa membedakan, cuman soal sehari-hari. Kalau gimana tuh? misalkan kayak pembelajaran atau dosen itu sepertinya sama aja kayak gitu. Cuman kalau misalkan kayak sehari-hari karena saya biasanya di Thailand Selatan ya kan, yang banyak makanan halal, Muslim, Kurahiri ke sana ya. Iya. Ke pasar sini ada halal, ke Iya. market sini Nggak ada susah halal. lah ya. Nah di sini agak susah gitu, walaupun ada, cuman kan kadang Terbatas. kita nggak bisa ke tempat itu aja ya nggak Iya, sih? iya, iya. Kita harus Pinginnya explore yang lain gitu benar. kan. Nah jadi ya itu sih perbedaannya kayak gitu. Jadi masjid juga di sini nggak ada kan, Iya. jadi agak susah kayak gitu. Ada cuman jauh jaraknya. Ya. Jadi guys jangan takut kalau kalian tuh muslim atau apa, karena kemanapun kalian berkeliaran disebar di muka bumi ini pasti tetap ada kok saudara-saudara muslim kita. Iya. Tuh ya kan Mas. Betul banget. Sebelum kita mengakhiri ya Mas ya, Nah, bisa dikasih kayak tips atau kesan dan pesan buat teman-teman yang nonton, mana tahu mereka juga masih ragu nih daftar enggak atau masih mau mulai mencari-cari beasiswa Thailand kayak gitu.
Iya. Jadi tipsnya dari sekarang kalau teman-teman ingin ke Thailand untuk belajar atau studi, ayo ke Thailand kayak gitu karena banyak beasiswa, banyak banget. Siapa sih yang nggak mau belajar terus gratis gitu? Iya benar. Tipsnya satu, yang seperti saya bilang tadi, kumpulin semua perlengkapan untuk beasiswa kalian, terus kemudian daftar tidak hanya di satu tempat gitu. Ya nggak apa-apa di satu tempat kalau misalnya kalian ada cita-cita ingin ke Chulalongkorn, itu bisa lah ini. Nah tapi kalian coba ada cadangan gitu. Kirimlah semua berkasnya misalkan ke Chulalongkorn, ke MITL atau ke Kasetsart University atau kemana, itu banyak tipe-tipe beasiswa yang bisa kita dapatkan guys. Nah itu, terus kemudian kedua tipsnya segera mungkin tes lah ya, tes bahasa Inggrisnya kayak TOEFL atau IELTS dan lain-lain. Walaupun ada beberapa kampus yang menunda sertifikat Inggrisnya kayak gitu. Jadi pas kita datang ke sini udah keterima misalkan tanpa sertifikat gitu, tapi kita harus ngasih sertifikatnya di semester ini kayak gitu kan. Bener-bener. Tapi itu lebih berat sih kalau menurut saya. Apply gitu aja ya. Ya kan ada beberapa kampus yang registrasinya gratis ya kan. Iya. Ada beberapa kampus yang kita harus bayar. Cuman bayarnya juga nggak banyak kok. Itu sih guys. Masih worth it kok. Masih worth it. Terus kemudian ayo datang ke Thailand. Cari-cari informasi bisa di YouTube Mbak Diba atau YouTube saya atau di Instagram PPI atau Instagram PPI yang masing-masing kampus kan banyak ya. Ada itu mereka pasti simpulnya ya. Men-share tentang beasiswa, mereka pasti bantu. Nah, Mas Soleh ini sendiri juga ini nggak sih ketua simpul nggak sih? Ya, koordinator ya? Bukan ketua simpul sih, istilahnya kan karena KMITL ini baru banyak orang Indonesia kan. Jadi kita baru ada simpulnya loh. Kayak gitu baru ada simpul. Pas banget nih guys. Jadi untuk sementara diwakilkan oleh saya dulu. Di handle Mas Soleh dulu. Jadi kalau kalian misalnya mau tanya-tanya bisa di mana Mas? Di sini IG. Iya, ada IG-nya ya? IG Permita Pusat atau Permita KMITL, Permita Kasetsart, semuanya lah. Ya, bisa ditanyain itu. Tanya aja dah. Intinya ya kalian tuh ini aktif nanya gitu ya, aktif cari informasi. Jangan menunggu informasinya datang, tapi kalian yang ngejar informasinya. Betul banget ya Mas. Keren emang. WhatsApp day. Aduh. Jangan dipuji Mas, nanti saya terbang. Udah terbang kan? Oke, mungkin itu aja guys perbincangan kita sama Mas Soleh hari ini. Keren banget pengalaman dari seorang Mas Soleh yang pernah S2 di sini, S3 di sini. Kalau ada S4 ya Mas ya. Aduh, kayak Samsung dong ya. Aduh, Samsung nanti boleh di endorse ya. Oh, sorry. Gak apa-apa. Ya udah guys, semoga informasi yang aku sampaikan di video kali ini bersama Mas Soleh bisa bermanfaat buat kalian dan menambah semangat kalian, apalagi yang mau kuliah gratis di Thailand ya kan. Harus. Kita harus memanfaatkan beasiswa mereka sebaik-baiknya guys. Betul guys. Karena banyak banget ya Mas ya. Iya, siapa sih yang nggak mau kuliah gratis ya kan? Kuliah gratis tuh. Yaudah, jangan lupa buat like video ini dan kasih komen di bawah kalau misalnya kalian punya saran apa aja sih yang pengen kalian tahu seputar kehidupan di Thailand. Kalian bisa type di bawah di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku ingetin sekali lagi subscribe. Pokoknya harus subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, jangan nonton doang guys. Tinggal klik aja tuh loh ya. Terakhir, lonceng ya. Aktifin juga notifikasi ya. Jadi kalian bakal dikasih tahu kalau misalnya aku ada upload video baru ya kan. Insya Allah bermanfaat kok video aku ya kan Mas. Mantap juga. Terakhir jangan lupa buat share video ini ke seluruh teman kalian dan ke seluruh sosial media yang kalian punya. Karena mana tahu nih mereka lagi membutuhkan informasi yang ada di dalam video ini. Ya udah Mas, makasih banyak sekali lagi udah mau diundang di YouTube saya. Makasih lo udah diundang ya. Iya, nanti kawan-kawan saya yang diundang ya. Ke sini. Kawan-kawan saya yang diundang ya. Iya siap, datang harus ke KMITL ya. Oke guys, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Nanti kalian pakai masker. Kita habisnya pakai masker kok guys. Iya, kita pakai masker. Masker kok. Terus jaga jarak dan mencuci tangan. Kalau kalian habis dari manapun ya, rajin-rajin cuci tangan. Oke guys. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.